Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Eka Uya Prasetyo dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi Administrasi Perpajakan 2018. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara impor kredit pajak melalui CSP ke dalam ISPT PPh tahunan wajib pajak Badan Rupiah 2010. Nah, semoga bagi yang nonton video ini bermanfaat, dan bagi yang sudah melakukan kegiatan dan aktivitas di luar rumah, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan selalu mencuci tangan setiap habis melakukan pekerjaan. Dan jangan lupa berbanyak minum air putih dan selalu makan makanan yang sehat. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang impor kredit pajak dalam negeri. Nah, sebelum itu saya sudah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini ada untuk kredit pajak PPh pasal 23 dan PPh pasal 22. Nah, di sini ini sudah saya rapikan. Sebelumnya ini kan di nomor bukti potong itu ada yang double nomor bukti potongnya, sehingga sebelum saya mengerjakan, saya rapikan terlebih dahulu dengan cara dengan cara menggunakan fitur dari Excel, menggunakan conditional formatting, terus menggunakan highlight cell rules, duplicate values. Nah, di sini sudah tidak ada yang double lagi untuk nomor bukti potongnya. Kalau nanti dia ada yang double, maka dia akan muncul seperti warna merah seperti ini, warna merah. Ini kan warna hijau, tapi ini dia warna merah munculnya seperti itu. Tapi di dalam file ini sudah saya rapikan sehingga tidak ada lagi nomor bukti potong yang double. Sebelum kita membuat CSV, saya sudah membuat terlebih dahulu format dalam Word-nya, dalam Excel-nya maksudnya. Nah, di sini sudah ada jenis PPh yang dipotong, cara pembayaran, nomor bukti potong, jenis penghasilan, objek pemotongan atau pemungutan, PPh yang dipotong, dan lainnya. Oke, sebelum itu langkah pertama itu kita mengerjakan untuk PPh pasal 23 terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat, di sini saya akan menulis nih, di sini ada komennya. Untuk PPh pasal 23 langsung ditulis 23, untuk 22 langsung ditulis 22. Di sini saya tulis 23 terlebih dahulu. Oke. Setelah itu ada cara pembayarannya. Cara pembayarannya itu untuk PPh 22, cara pembayaran dibayar sendiri atau dipungut pihak lain. Tetapi karena di sini PPh 23 dipungut oleh pihak lain, jadi di sini saya nomori dengan nomor 2. Nah, nomor bukti potong ini, nomor bukti potong dapatnya dari mana? Dari data yang tadi sudah kita lihat pertama. Nah, ini datanya. Ini datanya. Ini bisa kita copy paste ke dalam kertas kerja yang kita buat ini. Ini kita bisa langsung copy paste. Nah, jangan lupa copy pastenya itu dengan ini, dengan paste value. Oke, ini saya ulangi lagi dengan paste value, copy pastenya, karena nanti kalau dia masuk ke ISPT, kalau dia ada rumusnya tidak bisa, jadi harus paste value dulu. Oke, ini sudah paste value. Selanjutnya di sini ada jenis penghasilan. Jenis penghasilan itu kita lihat di komennya. Di sini ada Badan Usaha Industri Semen, terus Badan Usaha Industri Rokok, Badan Usaha Industri Kertas. Nah, di sini karena PPh pasal 23, kita langsung masuknya ke nomor 7, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Di sini kita buat nomor 7. Oke. Nanti bisa kita copy. Selanjutnya objek pemotong dan atau pemungut. Nah, di sini sebelum saya masuk ke sini, ini saya copy dulu ke bawah supaya lebih kelihatan. Sorry kebanyakan ngopinya.
Ini kita copy dulu ke bawah. Oke, kita copy dulu ke bawah. Oke, kita copy dulu. Ini juga kita copy. Oke, selanjutnya yang 7 ini juga kita copy ke bawah. Oke, setelah itu kita masuk ke objek pemotongan atau pemungutan. Kita lihat dari daftar kredit pajaknya. Nah, di sini ada untuk kredit pajaknya. Ini dasar kita mengopi itu dari mana? Dari dasar pengenaan pajak. Ini bisa kita copy paste ke bawah. Sorry. Ini bisa kita copy paste ke bawah. Terus kita pindahkan. Jangan lupa untuk paste value. Nah, di sini paste value. Oke. Nah, sudah kelihatan. Karena kalau dia paste value, yang tadinya itu di sini ada titiknya, ada komanya, mungkin itu bisa langsung berubah seperti ini. Tidak ada titik dan tidak ada komanya. Terus PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari sini. Nih, dari PPh pasal 23-nya. PPh yang dipotong. Nih, ini bisa kita copy paste juga langsung. Jangan lupa untuk paste value ke dalam kertas kerja kita, karena ini akan kita rubah menjadi CSP. Maaf. Nah, sudah berubah seperti ini. Selanjutnya, di sini itu kan kita mengerjakan untuk masa pajak 2018, sehingga di sini tuh kita harus melihat apakah di sini ada mungkin terselip masa pajak 2017 atau 2016. Maka sebelum itu coba kita di sini sudah difilter. Nah, dilihat dari bulan Februari sampai Desember, ternyata cuma 2018. Jadi ini bisa langsung kita copy ke bawah. Kita copy. Terus di sini kita paste. Oke. Di sini jangan lupa kita rubah ke date. Nah, sudah berubah ke tanggal bukti potongnya. Selanjutnya, jangan lupa untuk memasukkan NPWP pemotong atau pemungutnya. Dilihat dari mana? Dari kertas kerjanya, dari datanya. Ini datanya. Nah, ini datanya. Kita lihat. Jangan lupa. Ini bisa kita copy paste ke bawah. Langsung. Ini saya geser supaya lebih kelihatan jelas. Oke, ini kita copy paste. Nah, karena di sini masih ada titik, masih ada garis, ketika nanti diimpor pasti ada yang salah ketika NPWP-nya dalam bentuk seperti ini. Sehingga bagaimana caranya? Kita di sini menggunakan taskbar dari menu and select. Terus di sini kita pilih find. Di sini replace. Nah, jangan lupa titiknya dihapus. Terus garisnya dihapus juga. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Jadi tidak terlihat seperti NPWP. Bagaimana caranya? Ini kita bisa langsung pergi ke sini. Terus more number and format. Baru kita custom. Nah, ini kita hapus. Kita buat 00. Nah, oke. Sudah jadi. Nah, sudah jadi untuk NPWP-nya. Selanjutnya, di sini kita lihat nama pemotong. Nama pemotongnya itu masukkan nama pemotong PPh pasal 2 atau 23-nya. Di sini kita lihat datanya dari daftar kredit pajaknya. Nah, di sini ada dari PT Rahto dulu pertama. Ini bisa kita copy paste langsung. Copy, terus nanti pastenya di sini pakai menggunakan paste value. Paste values. Nah, sudah terisi untuk nama pemotong atau pemungutnya.
karena di dalam soal ini, di dalam daftar ini, daftar kredit pajak PP pasal 2-nya tidak ada alamatnya, sehingga kita berasumsi bahwasannya alamat pemotong atau pemungutnya itu di Jakarta. Jadi kita buat aja langsung di sini Jakarta. Ini bisa kita langsung copy keluar terus. Oke, langsung nih Jakarta. Terus di sini kode atau iur pembayaran juga tidak ada. Nah, ini untuk pengisiannya nanti PPh pasal 22-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 23, kita sudah menyelesaikan formatnya. Nih, sudah kita menyelesaikan formatnya. Ini format untuk PPh pasal 22-nya sudah selesai. Oke, kita langsung masuk ke PPh pasal 2. Maaf sebelumnya, untuk PPh pasal 23-nya udah selesai, kita langsung masuk ke PPh pasal 22. Oke, langsung di sini kita bisa turunkan ke bawah. Ini hanya sebagai ilustrasi, karena file yang benar yang sudah saya kerjakan itu sudah ada, jadi ini hanya sebagai ilustrasi dan pembelajaran saja. Nah, di sini kita lihat tadi di atas itu ada kolom K. Kolom K itu ada, sebentar, ada kode map atau iuran pembayaran di kolom K. Terus di sini ada NTPN di kolom L, di kolom M itu ada jumlah pembayaran, terus ada di kolom N itu ada tanggal store. Nah, di sini kita turunin ke bawah. Nih, di sini langsung kita buat. Datanya dari mana? Datanya itu dari daftar kredit pajak yang tadi. Nah, di sini kita buat langsung. Oke, sebelum itu kita mengisi yang namanya pemotong atau pemungutnya dulu, karena di sini PPh pasal 22, jadi pemotong atau pemungutnya itu adalah PT MNF Pesona Indonesia. Oke, terus untuk 08 019, terus kita lihat 102 08 1 tanda petik 08 019 102 6125. Oke. Nah, di sini sudah terlihat NPWP dari PT MNF Pesona Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pemotongnya. Oke, karena di sini alamatnya PT MNF. Di sini ada Jakarta. Ini kita copy paste dulu ke bawah. Ini kita copy paste dulu supaya lebih memudahkan kita untuk mengerjakannya. Nah, setelah itu kita bisa bisa mengerjakannya langsung. Dilihat di sini alamatnya itu di Jakarta. Terus di kolom K itu ada ini kode map atau iuran pembayaran. Itu caranya dari mana? Dilihat. Di sini kan ada keterangannya. PPh pasal 22 dalam negeri. Sebelum itu kita mengisi yang namanya NTPN dulu. Nih, NTPN dapat dari mana? Dari daftar ini. Kita lihat di sini PPh pasal 22. Sebelumnya kita harus mengkelompokkan dulu dari tanggal ini, tanggal banknya.
Di sini harus kita ini dulu, kita select all-nya, kita matiin. Terus di sini kita buat 2018 saja yang hanya dapat diinput. Nah, di sini sudah kelihatan 2018 saja. Terus NTPN-nya ini bisa kita copy. Bisa kita copy, kita pindahin di sini. Kita pindahinnya juga pakai paste values. Oke, sudah NTPN-nya sudah tercopy. Ini kita copy dulu ke bawah. NFN juga kita copy ke bawah dulu. Nah, oke. Setelah itu kita mengerjakan untuk di kolom K. K itu adalah kode map atau iuran pembayaran. Jadi bagaimana cara mengisinya dilihat dari sini. Untuk 0112.00 itu PPh pasal 22 dalam negeri. Jadi nanti kita buat di bawahnya begini. Kita buat begini. Maaf, saya salah copy. Nah, di sini kita buat gini. Tadi kan 0112 untuk PPh pasal 22 dalam negeri. Karena di depannya itu angka 0, jadi kita harus menggunakan tanda kutip 0112.000. Nah, ini bisa kita copy terus, tarik ke bawah. Kita bisa copy, tarik ke bawah. Nah, udah kelihatan kan untuk PPh pasal 22-nya. Selanjutnya kita mengerjakan yang bagian jumlah pembayaran dan tanggal disetor di kolom M dan kolom N. Nah, di sini kita lihat, di sini ada jumlah pembayarannya itu dapat dari mana? Kita lihat dari data sebelumnya. Daftar kredit pajak di sini. Nah, di sini kita lihat nilainya dari mana? Nilainya itu dari objek pemotongan. Nih, dari objek pemotongan. Objek pemotongan jenis penghasilan PPh pasal 22. Ini jangan dilihat. Untuk mencari tadi yang di kolom M, itu jumlah pembayarannya itu dilihat dari pajak penghasilan yang dipotong. Jangan dilihat objek pemotongannya. Maaf, tadi jika saya salah sebut. Sini kita bisa copy paste. Sini kita bisa copy. Ini kita copy ke bawah, terus kita pindahkan ke dalam kertas kerja kita. Nah, di sini kita jangan lupa untuk paste values. Oke, udah selesai untuk ininya. Untuk jumlah pembayarannya, untuk tanggal disetornya. Tanggal disetor itu dilihat dari mana? Oke, selanjutnya kita masuk ke tanggal setor. Tanggal setor itu dilihat dari mana? Dari ini, dari data kita yang awal tadi. Dilihat dari sini, data awalnya dari data yang tanggal PIB. Nah, ini bisa kita langsung copy paste ke bawah. Sorry, maaf kelewatan. Nih, bisa kita copy. Jangan lupa untuk paste value. Nah, di sini masih dalam bentuk angka. Kita harus merubahnya ke dalam tanggal seperti ini. Nah, sudah berubah dalam bentuk tanggal. Oke, selanjutnya ini sudah kita selesaikan, untuk pengerjaan data impor kredit pajaknya. Setelah itu jangan lupa untuk kita save as. Sebelum kita save as, ini harus terlebih dahulu kita save dalam bentuk Excel dulu agar bisa diedit ketika nanti ada kesalahan dalam mengimpor datanya ke dalam ISPT. Oke, ini kita save, udah kita save, lalu kita save as. Oke, setelah kita save as, jangan lupa kita ganti namanya, impor kredit pajak
CSP. Nah, oke, jangan lupa ini kita rubah dulu ke CSP, delimited untuk save as type-nya. Oke, kita lanjut. Nah, langsung kita oke. Sudah jadi CSP dia. Nah, selanjutnya itu dari kemana lagi? Selanjutnya kita masuk ke ISPT-nya. Sebelum melanjutkan untuk mengimpornya, kita harus connect ke DB-nya dulu ya teman-teman. Ke DB-nya dulu, teman-teman harus connect ke DB-nya. Maaf. Nih. Teman-teman harus connect ke DB-nya karena di sini harus connect dulu di sini. Seperti yang kemarin harus dikonekin dulu ke database-nya. Oke, sini kita oke kan. Terus jangan lupa untuk buka ISPT-nya. Buka ISPT-nya yang kemarin. Nah, ini dibuka. Setelah itu, langkah apa yang mau kita lanjutin? Kita masuk ke utility, terus import data. Terus di sini kredit pajak dalam negeri badan. Di sini tahun 2018. Terus di sini kita search. Nah, di sini kan ini file yang sudah kita buat tadi. Import kredit pajak PT MNF Indonesia CSP. Terus kita oke. Terus di sini sudah ada tampilan status file sudah siap untuk dilihat. Jangan lupa untuk view data. Oke. Terus untuk view data kedua kalinya lagi. Nah, ini sudah datanya sudah terbaca di dalam import file to database-nya untuk ISPT tahunan wajib pajak badan rupiah 2010. Sambil kita menunggu untuk view datanya. Oke, view data sudah selesai. Langsung saja kita import. Apakah ada yang gagal atau tidak? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, mungkin agak sedikit lama untuk mengimpornya karena mungkin datanya juga sedikit berat karena juga data juga banyak. Jadi kita sabar sambil kita nunggu. Jangan lupa sambil menunggu teman-teman klik untuk subscribe channel ini, komen, like, dan di-share ke seluruh teman atau kerabat yang ada agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya tentang tutorial pembelajaran atau mungkin yang lainnya. Oke, sambil kita menunggu untuk mengimpornya karena juga proses impor sedikit lama karena data juga banyak seperti yang saya bilang di awal tadi. Oke, sabar ya teman-teman. Untuk proses impornya semoga berhasil dan data tidak ada yang gagal. Sedikit lagi teman-teman untuk prosesnya. Oke, sedikit lagi teman-teman untuk proses impornya sebentar lagi selesai. Dan proses impor selesai, tidak ada data yang gagal. Syukur alhamdulillah. Oke, kita langsung bisa oke kan di sini. Nah, untuk proses impor kredit pajak dalam negeri badan sudah selesai. Terima kasih yang telah menonton. Semoga selalu diberi kesehatan bagi yang sudah beraktivitas di luar rumah. Selalu jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, jangan lupa bawa hand sanitizer ataupun rajin mencuci tangan. Jangan lupa juga untuk sering lebih banyak lagi mengkonsumsi air putih dan banyak lagi makan makanan yang sehat. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang telah menonton.